Dari sini ya? Iya, di sini aja. Assalamualaikum Gus, selamat malam. Sehat semuanya. Alhamdulillah, waduh gelap ya. Oke, lampu. Lampu. Oh, lampu Ya. Lampu mas. Bang, mungkin jelasin Bang hari ini. Ya, sebenarnya berapa pertanyaan yang diberikan oleh Alhamdulillah total pertanyaannya cuma sedikit, 37 pertanyaan, tetapi sangat signifikan. Jadi sangat ada intinya begitulah kira-kira. Dan pada dasarnya memang pemeriksaan ini adalah pendalaman awal dari apa yang dilaporkan oleh Gus Samsudin terhadap terlapor yang dilakukan oleh sebuah akun di YouTube sebagai terlapornya. Ada perubahan status laporan dari Mas Murni? Ya, Ada perubahan. sementara belum, karena ini masih ada pendalaman awal. Tentunya nanti akan ada alat bukti yang lain yang akan dikumpulkan, termasuk ada saksi-saksi, karena ada bahasa juga yang perlu ditelaah. Apakah nanti secara bahasanya itu memenuhi syarat unsur perbuatan melawan hukum. Sempat ada revisi untuk video atau alat bukti yang dibawa? Revisi. Ada revisi alat bukti yang dibawa atau ada Iya, tambahan? Dilaporkan berubah atau sama? Karena objek barang buktinya kan sama, yang itu saja. Nah maka ya hanya itu aja yang disampaikan gitu. Bang, upaya mediasi kan sih Bang, atau memang langsung lanjut ke Soal mediasi kan masih jauh ya, karena memang ada dari Undang-Undang ITE kan memang ada SKB ya, Jaksa Agung, Menteri Komunikasi dan Kapolri ya kan. Itu jauh nanti setelah penyidikan. Kalau memang nanti pelapor dan terlapor akan diupayakan restoratif justice system, nah itu setelah nanti kalau sudah memenuhi syarat dan ditingkatkan menjadi penyidikan. Untuk saat ini masih penyelidikan tahapannya. Gus, gimana Gus menanggapi itu? Ada tambahan silakan. Terus gimana Gus? Ditanya apa aja tadi Gus? Dalam Gus. Banyak sekali ya. Apa aja nih? Sampai berapa jam? 5 jam ya perjalanan penanyaannya. Luar biasa sekali. Di antaranya apa? Hmm? Di antaranya apa yang ditanya? Banyak hal ya tentang apa kerugian yang didapatkan setelah kejadian ini, terus bagaimana asal muasalnya dan kenal atau tidak. Banyaklah, intinya banyak pertanyaan yang ditanyakan ke saya. Yang Gus ini kan saya menjawab apa adanya saja yang terjadi ketika beliau datang, tidak mau masuk, tetapi malah saya yang diminta untuk keluar. Terus setelah itu saya yang punya rumah keluar lalu mengajak beliau untuk masuk, tetapi beliau tidak mau masuk. Terus saya meminta beliau untuk kalau mau ada ingin mengetahui secara langsung, ayo kita buat perjanjian atau gimana. Dan sampai ketika di Polres pun saya menemui beliau untuk saya ajak ke Padepokan atau ketemu di luar Padepokan, beliau juga tidak mau. Sampai pada akhirnya saya coba untuk menelpon beliau secara langsung di Pesulap Merah ini, si Marcel. Dan ketika saya telepon sama beliau, saya ajak untuk ketemuan di Jawa Tengah, tapi beliau juga tetap menolak ajakan saya untuk ketemu, dan saya minta nomornya pun juga nggak dikasih karena waktu telepon itu saya lewat temannya. Dari temannya itulah akhirnya bisa disambungkan dengan Bang Marcel itu. Dan sampai akhirnya saya berangkat ke Jakarta berniat untuk menemui Bang Marcel, tetapi juga saya telepon nggak bisa, saya di sana juga tidak ditemui. Berarti orang ini nggak ada itikat baik, tujuannya hanya supaya viral. Akhirnya saya pastikan dan saya niatkan untuk melaporkan beliau ke Polda ini. Gus ini kan ada kesempatan untuk mediasi dan restoratif justice. Siap. Dari jenengan sebenarnya akan terbuka untuk oke, ini damai,
sama-sama tabayun atau tetap akan lanjut terus sampai keadilan dicapai? Saya kira ini akan Lanjut, karena ini masih menunggu juga. Kita belum tahu etiket baik yang dari Iya. terlapor. Menunggu respon. Kita belum tahu. Iya. Terlapor ini punya etiket baik apa tidak ini kan belum diketahui. Kalaupun toh ada etiket baik barangkali ya, barangkali. Itu pun juga masih jauh. Karena memang akibat yang diakibatkan oleh kelakuan atau perbuatan Bang Marcel ini sangat luar biasa ya. Beliau itu menuduh tetapi tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya dan opini sudah tersebar luas di masyarakat. Gus, ini kan tergolong fitnah. Nah, ini dari perspektif jenengan fitnah dalam hukum Islam, perspektif jenengan seperti apa, Gus? Tinjauannya ini. Ya ini sangat luar biasa ya, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kan begitu kalau di dalam kita kan begitu ya. Makanya hal semacam ini juga menjadi pembelajaran untuk masyarakat Indonesia bahwa ketika ingin mengatakan sesuatu harus ada buktinya dan jangan hanya karena asumsi, jangan hanya karena suudzon, tetapi harus benar-benar bertabayun, bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan. Terus ada ini ya teman-teman, ada satu pertanyaan di mana ini terlapor sebenarnya dalam posisi bahaya ini, ya. Karena Gus Samsudin ini sudah menyampaikan kitab-kitab yang yang diajarkan kepada santrinya juga termasuk juga diterapkan dalam metode pengobatannya. Nah, seperti Al-Quran, ada kitab-kitab yang lain tadi sudah disampaikan dan itu tidak ada pertentangan dengan agama tertentu, terutama agama Islam. Nah, karena tidak ada pertentangan, maka ini saya kira terlapor dalam posisi bahaya karena sudah ada semacam dalam bentuk ada coba untuk pembuktian soal-soal seperti itu, karena yang dipraktekkan adalah ada Al-Quran, ada kitab-kitab yang lain. Maksudnya bahaya. Kenapa? Maksudnya bahaya. Ya kan masa harus doa-doa begini harus dibuktikan gitu kan, kira-kira begitu. Artinya dia mempertentangkan ajaran. Iya, sama dengan begitu kan, karena yang kita atau yang video yang dipaparkan itu, yang dipertontonkan di dalam pemeriksaan ini seperti itu. Bang, melihat respon dari Ketua sendiri santai menanggapi hal ini seperti apa? Apakah memang dia berpikir ini tidak akan dilanjutkan dan memang ya biasa saja atau seperti apa? Ya boleh saja ya, terlapor kan punya hak untuk bisa mengelak, tidak mengakui atau apa saja, itu kan haknya terlapor ya. Dan nanti pasti ada telaahnya tersendiri di tingkat proses hukum ini. Dan selain itu juga kita tidak hanya akan melaporkan di Polda, tapi kita juga akan melaporkan ke Polres, bukan hanya tentang pencemaran nama baik, Oh iya, benar. tetapi juga tentang kerusuhan dan juga perusakan yang diakibatkan oleh kedatangan dari Bang Marcel ini. Berarti total ada berapa orang yang di Ini nanti insya Allah kita secepatnya akan segera ke Polres gitu. Ya, kita jadwalkan ke Polres. Gus, Kan yang ada laporan di peristiwanya kan Polres sudah beberapa dibuat nih, atau ada belum? Ini Dipertegas masih kita kembali? persiapkan. Sudah dipersiapkan ya? Masih kita persiapkan untuk laporan kita ke Polres yang tentang kerusuhan dan juga perusakan yang diakibatkan oleh Bang Marcel ini. Bentuk kerusakannya apa sih, Dok? Ya. Bentuk kerusakan yang diakibatkan dari sulap merah. Jadi kan gini, ada peristiwa itu ada 3 peristiwa nih, dan ini beda-beda. Ya. Satu peristiwa di mana sekitar 2 bulan lalu ada video yang sekarang jadi objeknya pelaporan di Polda. Lalu terlapor datang tanggal 20 Juli sekitar jam 3 sore. Tanpa koordinasi, tanpa perjanjian, dan malah tanpa beradab, tanpa beretika, tanpa sopan santun dengan teman seluruhnya teman-teman tahu itu ya videonya. Nah, akibat pada saat dia datang ada kericuan, kemudian ada alat elektronika di pemerintah desa juga dihack, nggak tahu siapa yang menghack. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya hari Minggu, kemudian ada pengerusakan di Padepokan. Nah, opininya tergiring oleh terlapor
tergiring oleh perbuatan terlapor yang sedemikian rupa pencemarannya, penyerangan terhadap harkat martabatnya Gus Samsudin, akhirnya opininya seperti itu, dampaknya seperti itu. Gus, untuk laporan yang di Polres itu pekan ini, pekan depan, atau ada tanggal spesifik, Gus? Pekan depan ya, karena Iya. besok kan sudah Sabtu ya. Atau Iya. bukan olahraga nasional? Terus satu lagi, Segera. soal lain. Ansor Jatim mengecam Gus Samsudin menggunakan gelar Gus, dan mereka mempertanyakan sanad ya, apa keturunan Gus Samsudin ini dari kiai siapa? Itu ada tanggapan soal itu? Iya, kalau saya tidak no comment ya kalau masalah itu, karena nama Gus sendiri kalau di dalam orang Jawa itu Gus itu anak laki-laki cah bagus kan gitu, bagus hati kayak gitu. Dan saya pun juga terserah orang memanggil saya gitu. Kalau memanggil saya ya silahkan mau dipanggil seperti apapun kan begitu. Itu orang yang memanggil saya bukan saya. Terus terkait penuntutan Pak Depo kan gimana tuh? Gimana? Ya itu kan sebenarnya tidak ada surat yang menyatakan ditutup ya. Hanya diminta untuk melengkapi perizinannya, dan perizinannya itu tidak ada hubungannya dengan pengobatan, karena memang saya baru pindah ke padepokan yang baru yang belum selesai pembangunannya, yaitu di IMB-nya. Ini jangan sampai salah paham. Jadi bukan penutupan pengobatan. Bahkan saya pun disarankan oleh Kapolres untuk pengobatan tapi di luar dari padepokan, karena saya saat ini menempati padepokan yang baru yang memang belum selesai saya bangun, dan itu memang belum ada izin mendirikan bangunannya. Nanti kalau sudah selesai perizinannya ya seperti biasa. Kapan akan diurus? Mungkin akan diurus di sini. Sekarang sudah berjalan Dalam proses. dalam proses. Intinya nanti apa Gus sebutan usahanya kan yang kemarin kan praktek hijab Tetap yang baru sama. tetap Tapi Sama mungkin Ya, nanti anulah apa kalau perizinannya akan kita perbaiki ya, nanti teman-teman menunggu aja ya. Jadinya apa nanti jadinya gitu, kita ditunggu aja. Insya Allah segera Kalau kita. pempesnya yang tidak diakui sama Kemenak ini gimana Gus? apa? Kalau yang pempesnya gimana tidak diakui sama Kemenak? Itu bukan ponpes, itu adalah majelis, tapi sudah tidak saya pakai. Saya dulu kan mempunyai majelis zikir sholawat sir ala dunia, tapi itu kan di padepokan yang lama, dan saya sekarang sudah pindah di padepokan yang baru. Dan malah Kemenak menyarankan kita untuk membuat izin yang baru, dan kita sudah ada komunikasi nanti. izinnya pesantren apa Insya Allah, Insya Allah pesantren ya. Ya pokoknya segera Nanti nanti dilihat, kita segera, langsung dilihat ya. nanti. Kita lihat aja. Sekarang sudah ada Ya. santrinya Gus. Saat ini sudah ada banyak Praktis. yang dititipkan di padepokan itu juga orang-orang yang Alumni santri. siap. Banyak yang berapa orang Gus kira-kira 100 orang ya, 60-an ya. Yang sekarang Iya. ya 60 atau 80 kurang lebih begitu. Ya. dan mereka tempat tinggal di sana Ya. Gus, 60 orang itu usia anak-anak atau dewasa yang tidak membutuhkan? Yang jelas semuanya di sana gratis ya, tempat tinggal, makannya itu semuanya gratis ya. Dewasa ya. Umur-umuran kita lah. Dewasa atau anak-anak, Gus? Karena anak-anak kan Dewasa. harus difasilitasi sekolah juga dewasa ya? terus ini kan praktek sudah dihentikan sementara Gus. Ya, Operasional padepokan gimana? ya alhamdulillah sih saya sih ya biasa saja lah. Kan punya usaha yang lain juga. Selain itu juga apapun yang didapatkan dari padepokan kan untuk pembangunan pondok pesantren, untuk santri-santri, untuk anak-anak yang ada di padepokan kan. Artinya menghambat nggak Gus pencabutan izin sementara? Ya ini sedang kita usahakan untuk dijalankan. Ada kerugian dari penutupan itu Mas? Kerugian ya mungkin dijelaskan oleh Pak Pengacara lah ya. Ya tentunya kerugiannya material, ya kan? Material. Imaterialnya luar biasa karena sudah menjadi opini yang tergiring oleh perbuatan terlapor ini luar biasa sekali. Imaterialnya sangat tinggi ya, tak ternilai lah, Iya. belum terhitung ini. kira-kira. Yang jelas sebenarnya kalau untuk saya pribadi nggak ada masalah ya. Cuman kan ini untuk pondok pesantren. Pondok pesantren itu sedang dalam taraf pembangunan kan begitu. Ada yang untuk orang mengalami gangguan jiwa, ada yang dibangun khusus untuk orang-orang yang mau belajar gitu. Terus satu lagi juga untuk pengobatan, dan sekarang kan terhenti pembangunannya gitu untuk pembangunan pondok pesantrennya kan begitu. Jadi ya masalahnya di pondok. Terus untuk santrinya sendiri, mereka pakai kitab apa? Terutama kita dari mulai kitab Al-Ala, Sabinatun Najah, terus kitab Ihya Ulumuddin,
Samsul Ma'arif Kubro Hikam, itu yang kita ajarkan di Padepokan. Gus, sedikit penjelasan terakhir, penjelasan amalan jenengan punya amalan untuk tetap berjalan tanpa alas kaki lah, ini mungkin dijelaskan karena tadi sempat nyebut di situ ada pelajaran untuk sabar lah, itu kitabnya apa, rujukannya gimana? Ya, jadi kita ini di pesantren memang ada pelajaran-pelajaran khusus untuk seseorang belajar untuk pengobatan, doa-doa khusus. Contoh dari kitab Al-Azkar dan An-Nawawiyah, dari kitab Al-Azkar dan An-Nawawiyah. Kalau saya sanadnya dari kitab Samsul Ma'arif Kubro, dari kitabnya karangan dari Syekh Al-Buni Al-Maliki. Di situ ada amalan yang saya amalkan, yaitu amalan tentang kabumian gitu, yaitu selama mengamalkan Asma Karomah Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani selama 5 tahun rawat, yaitu tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa, dan tidak memakan semua hal kecuali yang ada dari dalam tanah gitu. Terus selain itu ketika berjalan tidak pakai sandal, harus menginjak tanah, karena supaya belajar wataknya tanah itu sifatnya sabar gitu, atau ilmu kabumian, belajar wataknya bumi, sabar gitu. Walaupun dicaci, walaupun dibully, tidak membalas, tapi tetap memberikan kebaikan gitu, seperti itu. Laporkan terus ya. Kalian Tidak membalas tapi melaporkan. iya, berbeda ya. Kalau kita membalas ketika ada orang yang memukul kita tidak memukul orang itu, tapi menyerahkan semuanya kepada pihak. Jadi bukan berarti kalau panjenengan ditonyo terus sampai ngambil pisau atau sampai memukul orang itu sehingga panjenengan juga bersalah, tetapi panjenengan menyerahkan masalahnya ke penegak hukum. Jadi bukan berarti kalau melaporkan itu kita balas dendam, tetapi memberikan pengajaran kepada orang itu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah loh. Betul. Kamu menuduh orang tetapi kamu tidak punya bukti, hanya sekedar opini. Sama kayak sampean di rumah sampean sendiri dituduh mencuri, lalu sampean tanya yang dicuri itu siapa, kejadiannya di mana, lalu mana barang buktinya? Nggak ada. Tapi karena yang menuduh ini seorang yang besar, artis, sehingga sampean itu benar-benar dikatakan kalau sampean itu melakukan pencurian. Itu kalau sampean melogikakan seperti itu. Jangan sampean logikakan kalau nggak boleh membalas, tapi kalau sampean melaporkan ini salah kaprah. Jadi sampean harus memahami sesuatu hal sesuai dengan tendensi ilmunya, sesuai dengan tendensi hukumnya. Ya, paham ya? Ada lagi? Siap, ya, matur suwun semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gus. Terima kasih ya. Mobilnya gimana? Tadi keluar tadi kok. Belum dia, belum dipil ya? Kita siap Center Gus. mobil malah panas. Malah anget. Siap. Cepet jawab sayang. Pasti naik. Sudah. Bisa goyang. Apa? Ayo Mas Dimas ke sini dulu. Dimas. Sini. Murah. Oh, Chris, Mas Dikan di. Sudah Pak, sudah saya hubungi. Udah. Sudah.
Udah video sama Nuto ya. Ke kantin boleh, ayo. Proses. Sekarang belum tahu. Jadi tak ke situ nanti sama Pak pengacara ya. Di mana ini? Bantu, bantu dulu nungguin Mas Iman. Ya, di kantin apa di mana? Sini, dulu. Di kantin, Jun. Kau pada awal masuk. Oh, kita apply dulu. Apa sih? Terus. Asal tenang. Boleh Pak, terus. Pak Dirmanto. 19 Pak Firmanto. Waalaikumsalam.